Dan hadirin yang kami hormati, kita lanjutkan untuk acara berikutnya, yakni sambutan dan juga nasihat dari Kepala Kementerian Agama Kota Surakarta kepada Ustadz Haji Hidayat Maskur SAG MSI. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidina wa habibina wa safina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati beliau Ustadz Nur Khalid Saifullah LC MHum selaku pimpinan pusat Yayasan Majelis Tafsir Al-Quran. Yang saya hormati Ketua Batko LPG Kota Surakarta, beliau Ustadz Daliman. Yang saya hormati segenap panitia penyelenggara, seluruh pimpinan dan asatid, baik yang hadir ataupun lewat daring atau mendengarkan lewat media yang lain, serta anak-anakku semua, para santri TPQ yang kami cintai dan kami banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa di sore hari ini kita semua dipertemukan dalam kondisi sehat. Tentu kita selalu berharap dan berdoa semoga kita semua selalu diberikan kesehatan sehingga kita semua bisa menjalankan tugas dan kewajiban kita masing-masing. Untuk selanjutnya pada kesempatan yang berbahagia ini, yang pertama saya sampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Majelis Tafsir Al-Quran yang telah menyelenggarakan kegiatan serta event di tengah pandemi dengan kreasinya, yaitu mengadakan lomba antar TPQ dengan sistem daring. Kita semua sadar dan paham bahwa pandemi telah membawa kita satu lompatan besar, satu lompatan peradaban yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Hal yang dulu tidak pernah kita bayangkan, tapi ternyata sekarang ada. Kita dulu tidak pernah membayangkan bagaimana orang bisa melakukan rapat bersama dengan presiden sekalian. Tapi di saat pandemi ternyata mungkin Pak Presiden akan mengadakan rapat sampai ke tingkat camat, sampai ke tingkat RT, itu karena pandemi yang telah merubah kita semua. Oleh sebab itu, satu hal yang dilakukan, satu inovasi yang diciptakan oleh Majelis Tafsir Al-Quran untuk tidak berhenti berkreasi. Setelah kita semua dihadapkan satu permasalahan, banyak generasi-generasi penerus kita, terutama para anak-anak kita, tidak bisa menerima pelajaran secara langsung, tapi keberadaan TPQ terus berjalan dan bisa kita kendalikan. Ini bukti bagi kita bahwa MTA bisa menyesuaikan dengan kondisi dan keadaan. Satu hal yang menarik bahwa kegiatan kali ini mengambil satu tema, yaitu mempersiapkan generasi dakwah untuk menyongsong hari yang cerah. Kita semua harus punya keyakinan bahwa pandemi pasti akan berakhir, pandemi pasti akan selesai, maka hari-hari berikutnya adalah hari-hari yang cerah. Maka tema ini cukup selaras dan merupakan satu ide dan gagasan yang menarik untuk mengajak para anak-anak kita bagaimana bisa menciptakan seorang generasi yang mampu berdakwah. Hampir bagi kita semua kehilangan arah. Banyak orang bisa berbicara, banyak orang bisa ngomong, banyak orang bisa berkomentar.
tapi sedikit orang yang bisa berdakwah. Dan ini kita sadari bersama lewat pendidikan TPQ yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Kita semua bisa buktikan bahwa pendidikan agama itu bukan hanya sekedar transfer of knowledge, bukan hanya sekedar mentransfer ilmu pengetahuan, tapi pendidikan agama itu juga akan mentransfer akhlak dan budi pekerti. Inilah satu-satunya, sekalipun pandemi telah menghancurkan dan telah merubah arah semua kehidupan manusia. Kita bisa lihat bersama ekonomi, ini orang sekarang tanpa modal apapun, mereka bisa berjualan lewat online. Seorang dokter, ini Pak Dokter Budi, ini sekarang tidak perlu kita antre untuk bisa periksa dokter, cukup dari rumah kita masing-masing kita bisa melaksanakan itu. Kemudian obatnya pun kita juga bisa dikirim secara online pula. Dan ini juga valid bagi kita semua. Kemudian pada sisi lain pendidikan, di dunia pendidikan secara umum, kalau dulu les privat ini hampir merata, bahkan kota Surakarta ini ada berbagai macam les privat yang menyediakan kepada kita semua. Tapi untuk pendidikan agama tetap bukan hanya sekedar transfer ilmu pengetahuan. Kalau transfer ilmu pengetahuan, maka Google itu lebih pandai daripada kita semua. Kita bisa mencari apa saja di dalam Google dan akan ketemu jawabannya. Kita tidak usah bertanya kepada siapapun. Tapi ada satu hal yang lebih penting bagi kita, Rasulullah tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan, tapi Rasulullah juga memberikan suri teladan dalam bentuk akhlak yang mulia. Itulah yang perlu kita keteladani bersama-sama. Maka proses yang baik yang perlu kita kembangkan secara bersama-sama, munculnya lembaga pendidikan Al-Quran yang memang kita mengajar secara langsung, ini akan mentransfer ilmu pengetahuan dan akhlak dari para guru-guru kita, para ustadz-ustadz kita, dan para pendidik-pendidik kita semua. Maka saya berharap keberadaan TPQ dimanapun kita berada, ini adalah satu pendidikan yang resmi. Nanti silahkan didaftarkan di Kementerian Agama kalau belum mendapatkan izin, sehingga tidak menimbulkan permasalahan dari segi legalitas. Dan insya Allah Kementerian Agama selalu memfasilitasi, termasuk kehadiran Kementerian Agama Kota Surakarta untuk mengurus izin TPQ itu cukup dari rumah. Dan insya Allah nanti di tahun 2022 juga selesai di rumah pula. Tapi untuk saat ini karena memang untuk izin tanda tangan elektronik belum selesai, ini sudah kami urus sehingga belum bisa memberikan atau di print di rumah pula. Tapi secara keseluruhan prosesnya bisa dari rumah dan nanti tinggal mengambil hasilnya saja dalam bentuk piagam bahwa TPQ tersebut memang terdaftar di Kementerian Agama sebagai bentuk legalitas bagi kita semua. Sehingga ke depan kita bisa menata, kemudian kita bisa belajar bersama dengan tenang, adanya legalitas yang mapan bagi kita semua. Mungkin ini dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan dan nasihat dari Kepala Kementerian Agama Kota Surakarta, Ustadz Haji Hidayat Maskur SAG MSI.